misalkan kita belanja ke pasar, itu tukang sayur berjejer-jejer. Nah, betul. Mereka takut nggak? Enggak. Tapi mereka tetap jualan setiap hari kan. Mereka juga banyak yang jualan sama. Bener. Yang di sini sayur sop sampai sono ada sayur sop. Buah Kan, semuanya. ya. Nah, ada yang di sini buahnya sama semuanya. Itu konsep rezeki mereka itu luar biasa banget orang-orang pasar itu. Mereka nggak takut tersaingi dan lain sebagainya. Podcast Amazing Muslimah, mercusuar kebaikan. Dan Mbak Didi ini adalah yang mungkin sudah terkenal pantau ya? pantau Instagramnya ya udah tahu ya, beliau ini adalah owner dari Pelangi Hijab yang suka beli-beli baju, beli-beli gamis, pasti tahu lah ini Pelangi Hijab ini ya Mbak. Betul sekali. Alhamdulillah. Nah ini penasaran nih Mbak, kan kemarin rame ya, sempat rame ketika posting terkait 600.000 bisa jadi modal bisnis gitu. Sebenarnya emang bener ya Mbak, 600.000 itu adalah modal bisnis awal dan Iya, dan sebenarnya dari mana Mbak uang 600.000? apakah dari menabung dulu atau dari minjem uang kan juga bisa, kita mana tahu bisa ya, betul. bisa juga gitu. Apalagi emak-emak ya. Apalagi emak-emak. Nggak nabung buat dari uang belanja. Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi banyak banget sebenarnya, memang banyak. Waktu itu kita mau ngadain acara sebenarnya Mbak untuk membahas tentang bagaimana cara mendirikan si usaha kita dari kecil nih gitu kan ya, sampai alhamdulillah atas izin Allah sebesar sekarang gitu kan ya. Nah kalau dibilang dari uang dari mana, itu pasti uang suami gitu kan ya. Sisa dari pembelian untuk belanja biasa. Oh, Masya Allah. Biasa dikasih uang bulanan nih gitu kan ya. Nah, kadang emak-emak itu kan seneng banget belanja gitu. Apalagi waktu itu baru punya anak bayi perempuan gitu kan ya. Jadi seneng beliin dia kerudung gitu kan. Nah akhirnya pertama awal-awal nih gitu kan ya, sebelum Pelangi Hijab berdiri gitu, itu sebenarnya kulakan sih di Tanah Abang gitu. Jadi kalau dulu itu nama produknya itu saya sebutkan ya gitu kan, itu produk menghantar sebenarnya. Jadi produk itu namanya Melati. Oh, Melati. Gitu kan. Tahu nggak? Nggak tahu ya. Kayak kalau kita taunya bunga Mawar, tahu, bunga Mbak. Melati. Pantun kita biasa. Nah, jadi ada produk satu produk namanya Melati gitu kan ya. Terus dia tuh jual khusus buat anak-anak bayi gitu kan, produk anak bayi gitu. Nah terus saya ke Tanah Abang, kalau saya beli, kalau Tanah Abang itu kalau beli Kodia itu lebih murah kan. Betul. Nah saya mikir, loh kalau beli Kodia ini kebanyakan buat saya. Sementara anak perempuan saya pada saat itu baru satu kan, baru umur 6 bulan lah, lagi lucu-lucunya banget kalau dipakein kerudung kan. Ya udah akhirnya, yaudah deh saya belanjain, terus sisanya saya jual. Itu tahun berapa Mbak itu? Itu tahun 2014, 2013, 2014 lah. Gitu kan. Nah saya jual waktu itu kan lagi in-innya BBM, bener gak? Iya kan? Iya. Masih zamannya BBM. Zaman. Zaman. Ya. Tapi mulai ditinggalkan mulai. Pada saat mulai ditinggalkan. Ya Mbak apa adik-adik ya? Kayaknya adik. Nah terus habis itu setelah rapi beli di Tanah Abang, terus dijualin gitu kan ya. Pertama sih ke teman-teman dulu gitu kan ya, kayak misalkan mau nggak nih kerudung gitu. Saya upgrade 10.000, 5.000 gitu kan ya, kayak ya ongkos lelah lah ya gitu kan. Ternyata dalam sehari itu laku habis gitu. Seneng dong gitu. Itu dari ini ya, maksudnya dari door to door, dari orang ke orang ya Mbak? Iya, dari teman-teman ngaji aja gitu. teman-teman. Misalnya kita lagi ngaji nih atau di BBM tuh dibikin status gitu kan ya. Dulu juga Facebook tuh belum, nggak kayak sekarang gitu kan ya, ada ads dan lain sebagainya. Itu ya cuma foto di meja aja, atau pokoknya paling jelek deh fotonya gitu kan ya, nggak kayak sekarang alhamdulillah gitu kan ya. Nah terus pas di Mbak ini berapa gitu kan ya, oh ini dari harga dulu tuh saya beli dari harga 22.000, saya jual 35.000, 30.000 gitu kan ya. Saya berpikir ini adalah sesuatu yang saya nikmatin juga gitu kan ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak lah ya untungnya gitu kan. Udah setelah itu 2 hari saya jualan itu dan habis gitu. Bahkan yang harusnya itu punya anak saya dibeli juga gitu sama. Jadi kan seneng banget nih gitu kan. Akhirnya belanja lagi gitu. Waktu kan itu ya. pertama modalnya berapa Mbak waktu yang 600.000 pas itu? 600.000 itu ada sekitar 42 pieces kerudung. Tapi berarti waktu itu belum produksi sendiri ya Mbak? Belum banget. Masih. Pelangi Hijab terakhir itu 14 Agustus 2000. Berapa hari kemarin nih? Ulang tahun. Kemarin habis ulang tahun soalnya. Nah terus habis itu
di 2014 awal itu mulai tuh dari 600.000 jadi 800.000 jadi 1.200.000. Itu keuntungan ya Mbak ya? Iya. Omset atau omset? Omset plus keuntungan saya satukan. Oh. Jadi diputar terus gitu kan. Jadi belum bisa kita nikmatin tuh Iya. sama sekali kan. Ya udah diputar lagi, akhirnya sampai di angka 3 juta tuh mulai. Per bulan? Enggak sampai sebulan sih. Wah, 3 juta nggak sampai sebulan kan awal-awal. Itu pasti awal-awal banget ya, Mbak? Masih awal-awal banget gitu, ya kan. Nah terus habis itu selesai di 3 juta itu saya pengen nyoba, aduh kayaknya jangan kerudung anak aja nih gitu, karena yang beli di saya kan orang-orang sekitar aja, karena mereka udah punya produknya kan gitu. Akhirnya mulai melambat nih gitu, yang si produksi yang ada sisa-sisaan tuh mulai melambat untuk dijualkan. Akhirnya saya punya ide sendiri, coba ke kerudung ibu-ibu gitu kan ya. Nah alhamdulillah dari kerudung ibu-ibu itu omsetnya dan plus modalnya itu nambah lagi jadi 4.500.000, 5 juta gitu. Itu belum sampai 1 bulan juga? Itu sudah 2 bulan berjalan. Udah 2 bulan berjalan. Gitu. Jadi ya namanya emak-emak ya kan. Iya. Boleh nggak tempo gitu, boleh nggak kredit gitu ya. Nyicil. Boleh nggak dicicil gitu kan ya. Ya udahlah karena seneng kan ya udah nggak apa-apa gitu. Kadang pun gitu kan ya, saya kalau misalkan ada temen yang saya lupa nyatet dan lain sebagainya juga ya udahlah hilang begitu saja gitu, itu ada gitu kan ya. Cuma saya ngelihat ini sebagai hobi gitu loh, enak gitu loh, maksudnya berinteraksi dengan orang lain, nawar-nawarin gitu. Saya dari SMA tuh kayak gitu, SMP. Jadi jiwa-jiwa bisnis Entrepreneurnya. sudah memang sudah Bahkan saya dari SD gitu. Oh, Jadi dari dulu SD. itu kalau main gundu terus laku, saya kan pakai combo ya. Pasti dijual. Sama pernah jual Kayak gitu kan. kecil. Jadi dulu tuh kalau main gundu saya tuh seneng banget pagi-pagi gitu kan ya. Pasti sampai dimarahin mama saya gitu kan ya. Dicariin ini anak perempuan kemana pagi-pagi, ternyata main gundu. Terus kalau laku saya jualin gitu kan. Dijualin itu bisa buat jajan. Nah dari situ memang udah senang jualan gitu. Nah tadi Bapak penasarannya adalah ketika memulai dari yang kerudung anak-anak sampai kerudung ibu-ibu itu masih membeli dari dagangan Dari orang lain? Tanah Abang. Masih dari Tanah Abang. Itu Berarti mulai berjalan 6 bulan lah. Oh, 6 bulan berarti. dari awal itu dari modal 600.000 beli baju anak-anak, kerudung anak-anak, terus habis itu mulai nih kerudung yang dewasa untuk ibu-ibu. Nah, setelah itu memulai untuk ini Mbak, Pelangi hijab. Pelangi hijab. Pelangi hijab Jadi seperti kayak apa gini, perjalanannya? kok model di pasaran tuh gitu-gitu aja ya. Terus nggak ada yang saya banget gitu. Kalau maksudnya saya itu pengennya sederhana. Kalau misalkan modis gitu. Kalau di pasaran tuh kan kadang bajunya tuh aneh-aneh gitu ya, maksudnya gamisnya tuh terlalu kumaha gitu lah ya. Terus akhirnya ya udah deh saya bikin itu tuh awalnya pertama kali itu 10 kerudung segi 4 gitu kan. Itu saya beli sekitar 10 meter untuk baju gitu, terus saya jahit ke orang gitu kan ya. Pas banget memang di depan rumah itu ada konveksi gitu kan. Akhirnya saya ke situ, boleh nggak jahitnya sedikit gitu kan ya. Ya alhamdulillah dari 10 meter 100 meter. Itu berarti baju dulu ya Mbak? Kerudung dan baju dulu. Oh, kerudung dan baju langsung. Nah pertama kali order banyak itu ke Kuwait gitu. Jadi ada temen yang kuliah di sana di Kuwait gitu kan. Bahannya dari Kuwait ya? Enggak, saya jualnya ke semua Kuwait. jualnya ke Kuwait. Sudah langsung keluar negeri ya? Iya. Itu padahal baru banget ya Mbak, baru banget. Baru 2 minggu. Dari 2 minggu jualan. Itu ya? memang sudah punya target ada untuk penjualan ke luar negeri itu atau memang Enggak, jadi kayak nggak ada temennya. teman? Oh, ada teman. Ada teman. Oh, ini berarti bisa menjadi sebuah tips juga ya Mbak? Jadi kalau punya jaringan teman-teman yang ada di luar ya kita bisa bikin jaringan. Nah, gitu. nah itu Mbak yang biasanya tuh banyak yang tanya ketika memulai bisnis untuk membuat kayak gamis gitu ya Mbak. Untuk menjualkannya tadi tuh memang pertama untuk itu kan sudah brandnya sudah Pelangi Hijab Mbak yang itu? Iya, sudah ya. Nah itu tetap dari door ke door, maksudnya dari teman ke teman atau tetap di sosmed gitu Mbak? Kalau di sosmed sih untuk awal itu 80% offline, 20% sosmed gitu. Karena kan terbatas sih masih BBM sama Facebook saat itu ya kan. Nah setelah ada Instagram nggak bisa mainnya juga kan, gitu kan. Masih belajar gitu kan ya. Nah sampai akhirnya memang besarnya Pelangi Hijab itu tidak di keduanya tapi di bazar. Oh, di bazar. Jadi kita ikutin bazar kecil-kecilan gitu kan ya. Oh pokoknya perjuangan itu tuh perjuangan yang tidak pernah terlupakan sih gitu ya. Masya Allah. Jadi kayak saya harus bawa anak gitu kan ya.
Terus saya hamil juga gitu kan ya. Terus saya harus alhamdulillahnya bareng kakak-kakak dan keluarga sih waktu awal gitu kan. Terus dibantuin sama mereka walaupun mereka dalam posisi kerja ya gitu, jadi bisa bantuin saya bazar gitu. Ya kadang laku, kadang nggak laku kayak gitulah. Mbak, tapi ini ada pertanyaan menarik nih dari Fatia. Kenapa mengambil nama Pelangi Hijab? Kenapa nggak matahari hijab? Matahari nggak ada Mbak, matahari. 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 Ya, kayak gitu ya. Kalau bulan hijab ya. Ya maksudnya kenapa? Pasti dong ada filosofinya menggunakan kata Pelangi Hijab. Jadi ini sering banget sebenarnya orang-orang. Ini kenapa sih apalagi sekarang suka disangkut pautin sama apa? LGBT itu. Pernah sempet galau sebenarnya. Apa ganti nama apa kayak gitu? Kayaknya harus ganti nama deh. Iya kayak gitu. Jadi sumbang suara netizen itu kan suka netizen tolong pengaruhi ya kan. Nah, jadi kenapa namanya Pelangi Hijab? Pertama saya tuh kalau ngelihat pelangi gitu kan pada saat setelah hujan itu kan kayak semua orang pasti akan bilang wah pelangi gitu kan, masya Allah bagus banget, indah dan lain sebagainya gitu. Dan saya memang penggemar banget ketika ada pelangi, dan saya pasti kalau habis hujan tuh waktu kecil itu nyari ada pelangi nggak ya. Dan nggak ada yang nggak suka terhadap pelangi, benar nggak? Betul. Kan itu pasti semua orang itu pasti suka sama pelangi itu indah gitu kan ya. Dan dari situlah saya tercetus gitu kan ya. Saya pengen orang-orang yang melihat baju di pelangi hijab, mereka juga akan sama seperti mereka itu melihat pelangi suka ya gitu kan, bagus ya gitu kan ya, indah ya itu pengennya seperti itu, filosofinya dari situ. Dan alhamdulillahirobbilalamin memang bener ya kalau melihat pelangi hijab suka ya modelnya. Model. Nah tapi ini penasarannya adalah karena banyak yang tanya juga adalah terkait waktu awal-awal untuk modelnya ini Mbak. Modelnya ini dari Mbak Nindi sendiri atau memang ada yang ngerancang atau bagaimana gitu? Iya, kalau model sih ya dari saya pribadi sebenarnya gitu. Kayak misalkan pengennya kayak gini ya, atau bisa juga nih misalkan nggak semua pure itu dari kita gitu. Bahkan seorang perancang busana atau desainer juga itu nggak bisa langsung cuma dia sendiri gitu kan ya. Jadi kadang misalkan bagian pakai baju ini nih, wah kalau saya kasih tali, saya kasih renda atau saya kasih apa gitu, itu kayaknya lebih cantik deh. Coba saya bikin kayak gitu, kayak gitu. Inspirasinya tuh dari situ. Waktu awal-awal gitu, saya emang ini banget maksudnya. Jadi ide itu kadang muncul pada saat kita di kamar mandi. Kayaknya semua orang mengalami hal itu deh. Entah kenapa. Ya, jadi kalau modelnya gini gimana ya gitu. Nah munculnya dari situ, memang dari diri sendiri gitu kan ya. Ternyata semuanya yang dirancang mulus nggak, yang nggak juga gitu kan, ada yang gagal gitu. Makanya kenapa kalau saya ke tukang pola atau tukang potong, kalau bikin sampel ukurannya ukuran saya ya, saya bilang gitu. Soalnya kalau nggak gagal masih bisa dipakai. Gitu ya sih. Ini tips saya mau niru tuh. Bisa harus kayak gitu, jadi nggak mubazir gitu. Mang bikinnya ya tahu ukuran ibu kan, biasanya kayak gitu. Jadi awal-awal kita ngerancang itu ya pasti ada gagalnya. Gitu. Tapi sebelumnya Mbak Nindi ini memang punya basic untuk jadi penjahit sebelumnya. Maksudnya basic kayak jurusannya jurusannya busana, jurusan accounting. Jauh ya. Nah kalau untuk dari sisi jahit, ini sebenarnya aib bukan ya? Untuk jahit kancing kemeja suami saya yang terlepas itu mungkin nggak bisa. Aduh jadi malu. Bukan Mbak Nindi, karena memang dulu Fatia itu paling, kalau jahit itu memang juga paling yang agak anti gitu loh untuk menjahit ya. Tapi kan kita kan terus belajar gitu ya. Bisa sih jahit, cuma kurang rapi aja. Miring bisa jadi. Pokoknya saya kalau ngejahit itu pasti ada yang mencong lah. Terus saya menyerah, nggak mau. Kita bikin desain aja ya. Tapi luar biasa sekali ya, dari yang nggak bisa jahit baju itu tapi memiliki bisnis yang luar biasa sekali. Itulah Masya Allah Mbak Nindi. Atas izin Allah sih sebenarnya. Iya, jadi kalau kamu desainer ya, kamu penjahit ya, dalam hati aduh kalau disuruh ngejahit kancing baju itu pasti gitu. Jadi pasti nggak bisa, dan suami saya pasti selalu jahit kancingnya sendiri. Itu sedih banget kan ya. Iya. Tapi luar biasa meskipun gitu ya, tapi sukses kan yang penting mah ide-idenya yang penting, dan mau
mau bergerak. Iya, jadi memang kalau kita bikin usaha itu memang harus ngelihat pasar sebenarnya. Awal kita mau mendirikan usaha itu, target pasar itu emang udah nomor 1. Target pasarnya mau kemana nih? Remaja, ibu-ibu, kalangan bawah, menengah, ke atas. Berarti harus ditarget dulu ya Mbak ya. Tapi gini Mbak sebelumnya, terkait yang tadi itu yang target kan sekarang itu hijab tuh banyak banget produsennya gitu. Nah, biasanya tuh orang-orang tuh ketika memulai bisnis hijab sekarang itu minder. Kan banyak sekali sekarang orang-orang yang udah terkenal brandnya. Nah, kita gimana gitu mau mulai kan kadang minder sendiri Mbak gitu, gak berani gitu. Berarti yang harus diperbaiki adalah konsep rezekinya Konsep itu. rezeki. Coba dulu. kalau misalkan kita belanja ke pasar, itu tukang sayur berjejer-jejer. Nah, betul. Mereka takut nggak? Enggak. Tapi mereka tetap jualan setiap hari kan. Itulah konsep rezeki yang ada di pasar itu, dan kita dan saya pun belajar dari situ. Mereka juga banyak yang jualan sama. Bener. Yang di sini sayur sop sampai sono ada sayur sop. Buah semuanya. Nah, ada yang di sini buahnya sama semuanya. Itu konsep rezeki mereka itu luar biasa banget, orang-orang pasar itu. Mereka nggak takut tersaingi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mungkin ada sebagian yang tidak, maksudnya yang memakai cara hal-hal kotor gitu kan ya. Ada sebagian yang qanaah gitu kan ya, berserah diri kepada Allah gitu kan ya. Pasti ketika sudah berserah diri kepada Allah, tinggal bagaimana kita mensyukuri apa yang hari ini dikasih sama Allah. Mbak ini pernah nggak bazar nggak laku sama sekali? Pernah gitu kan ya. Seharian udah kepanasan, hujan-kehujanan, nggak laku, pernah. Berarti rugi ya Mbak itu? Rugi lah. Karena gitu. rugi sewa tempatnya itu. Betul. Tapi ya itu dia dinikmatin, oh alhamdulillah dikasih rezeki. Masih dikasih rezeki sama Allah. Hari ini bertatap muka dengan customer walaupun nggak jadi. Gitu kan, itu kan menjadi pahala buat kita. Gitu kan ya. Seperti itu. Jadi setiap saya juga tanamkan konsep itu kepada tim saya gitu kan ya. Kalau mereka lagi nunggu bazar nih Bu, cuma dapat segini, alhamdulillah syukurin, alhamdulillah gitu kan ya. Kenapa? Karena Allah masih menitipkan rezeki kita hari ini, bukan hanya materi saja, tapi dengan siapapun kita dipertemukan itu adalah rezeki buat kita. Masya Allah. Luar biasa. Karena gini Mbak, karena pengalaman pribadi sudah sampai sekarang. Saya tuh sebenarnya dari dulu tuh Mbak juga pengen banget bisnis dari dulu, bahkan sudah saya tulis nih Mbak di buku, pengennya jadi pebisnis yang sukses, pengusaha muda sukses. Tapi kendalanya apa? Memulai Mbak. Memulai tuh pasti takut. Dibayang dari sini pasti kamu bakalan rugi, tetap bakalan rugi tuh tetap ada. Nah, itu adalah mindset yang sampai sekarang tuh susah hilang di diri saya gitu Mbak. Berarti apa yang dipersiapkan sebenarnya bukan uang, mental. Nah ini mental. Karena nggak semua orang tuh punya mental entrepreneur yang kuat gitu. Soalnya begini juga Mbak Kalau semua orang Nindi. jadi entrepreneur tuh siapa yang beli? Enggak, kadang kita tuh begini loh. Pingin semua orang juga pingin gitu. Sama juga kita pingin umroh gitu, semua orang juga pingin umroh, tetapi sebenarnya kamu itu benar hanya sekedar pingin aja atau memang memiliki sebuah azam yang kuat kayak gitu ya Mbak Nindi ya. Kalau pengen sama azam tuh beda ya. Pengen aja sama benar-benar bertekad tuh beda. Bertekad kayak gitu ya, bertekad. Nah Mbak Nindi, untuk timnya sekarang sudah berapa nih Mbak Nindi? Kalau timnya dari yang sekarang totalnya ya itu sudah sama karyawan, penjahit dan lain semuanya tim deh. yang di Itu belakang 140 layar orang. Berapa? 140 orang. Allahu Akbar. Itu sudah punya kayak rumah distribusi sendiri. Sudah. Itu kita sudah punya konversi sendiri, itu sudah punya rumah jahit sendiri gitu kan. Terus kalau untuk bahan juga alhamdulillah sudah ke jalurnya gitu. Kalau dulu kan masih yang nyari di pasaran nih gitu kan ya. Alhamdulillah sekarang udah punya jalurnya. Ya itu mengalir sih gitu. Kuncinya proses. Betul ya. Menikmati proses. Jadi pernah saya jadi kayak gini loh. Ketika suatu saat itu ini customer banyak nih gitu kan ya. Tapi kita nggak punya daya nih produksiannya gitu kan ya. Tenaganya gitu. Produksiannya kapasitasnya sedikit tapi yang minta tuh banyak gitu kan ya. Nah akhirnya karena pengennya dari proses itu loncat gitu kan ya. Pasti ketika loncat pasti ada yang sakit kan. Nah gitu, jadi proses bisnis itu memang nggak boleh loncat, jadi harus benar-benar pelan sampai kita menikmati itu semuanya sendiri. Karena memang banyak orang tuh yang nggak sabar Mbak. Bener-bener gak sabar, jadi ketika rugi sedikit menyerah, capek, kenapa gak laku-laku, akhirnya ya udah deh ganti bisnis biasanya gitu. Nah, itu ada hal yang menarik sebenarnya. Jadi pernah suatu hari gitu kan ya, saya pertama kali bazar di Islamic Book Fair. Tahu Islamic Tahu Book Fair? banget. Apalagi anak kampus. Apalagi anak kampus. Setiap 3 bulan sekali pasti ada Islamic Book Fair.
Nah ini yang di Jakarta gitu kan, itu kan memang momen Islamic Book Fair terbesar ya gitu kan di Asia Tenggara gitu kan. Jadi pernah ikut gitu kan ya. Nah pada suatu hari tuh jadi alhamdulillahnya gitu kan ya, di tempat saya itu rame gitu kan ya. Terus di tempat yang lain itu sepi, agak lah sepi gitu ya. Terus saya ngobrol sama salah satu orang, jadi bapak-bapak gitu kan, ya, gimana Mbak Nindi gitu kan. Alhamdulillah disyukurin aja, dinikmatin aja gitu kan ya. Lalu dia bilang, wah saya suka nih kayak gini gitu kan ya. Kenapa Pak? Wah ini banyak yang mengeluhkan kalau sepi dan lain sebagainya. Soalnya waktu itu lagi trending banget kalau itu diduduki oleh Syiah dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi banyak yang nggak datang akhirnya. Nah setelah itu beliau ngomong begini, jadi kita itu ibarat ikan gitu kan ya, yang ada di akuarium gitu kan ya, akuarium besar nih gitu kan ya. Terus di tengah-tengahnya dikasih kaca bening yang kelihatan gitu. Kelihatan banget tuh gitu kan ya. Ini ikannya lapar gitu kan ya. Terus dikasih makan tapi di tempat yang salah. Nah, mau nerobos kaca nggak bisa kena kaca gitu kan ya. Nerobos kaca lagi nggak bisa, nerobos kaca lagi nggak bisa. Setiap dikasih makan tuh pasti di tempat yang salah gitu kan ya. Akhirnya suatu hari si kacanya diangkat sama pemiliknya gitu kan ya. Tapi tetap ngasih makan di sebelah sana. Si ikan udah nyerah. Gitu kan ya. Padahal harusnya bisa nggak ngambil makanan? Bisa, malah bisa banget. Kita itu nggak boleh menyerah dalam kondisi apapun, dimanapun dan bagaimanapun. Karena kita nggak akan tahu rezeki yang menghampiri kita itu kapan, dimana dan seberapa. Luar biasa. Jadi ketika bisnis itu meskipun kita rugi, karena rugi itu akan menghantui ya Mbak. Pasti akan menghantui. Pelangi Hijab pernah rugi dalam sebulan itu sekitar 670 juta. Itu pernah. Itu ruginya karena pernah gagal PO gitu kan ya, pada lebaran ke tahun yang 2 lalu lah gitu. 2 tahun yang lalu lah gitu kan. Itu sekitar 670 juta totalnya kerugiannya gitu 670 juta kerugian. Ya. Jadi sekali PO itu waktu itu kita baru pertama kali ngadain PO Sarimbit gitu kan ya. Terus miss sama tukang bahannya, sementara PO udah masuk ribuan gitu kan ya. Itu sekitar total 5.000 sampai 6.000 pieces gitu kan. Nah setelah itu mau nggak mau kita harus cari bahan yang harus yang dijahit kan gitu kan. Wah itu pokoknya Ramadan terburuk kita ya. Kayak saya pulang jam 12 malam, jam 1 malam hanya untuk ya namanya gamis bayi itu kan perintilan, kemeja bayi itu perintilan gitu kan ya. Nah, terus itu bikin kita down nggak gitu kan? Nah, down banget itu, Pak. Itu bukan uang yang kecil gitu. Iya, maksudnya kalau Pelangi Hijab dibilang pernah rugi itu ya rugi gitu kan. Apalagi masa pandemi kayak gini gitu kan ya. Yang dipikirkan adalah bagaimana cara tukang jahit bertahan. Gitu yang ada di pikiran saya gitu, bagaimana tim saya bertahan, bagaimana tukang jahit bertahan gitu kan ya. Mbak sekarang tahu ya kan, Pelangi Hijab tuh murah-murah banget sih gitu kan ya. Sekarang ada yang 100 ribuan gitu kan ya. Nah itu cara kami bagaimana si penjahit dan tim kami bertahan di masa-masa sekarang gitu. Lo berarti nggak ada untuk mandiri sendiri nggak dapat apa-apa, dapat walaupun tidak seberapa ya. Jadi kalau ibarat capeknya sama ininya tuh nggak sebanding lah gitu. Nah akhirnya balik lagi ke konsep tadi gitu kan ya, dimana setiap ambang ya kayak kerugian yang menghantui gitu kan, itu pasti ada gitu, dan kita nggak boleh takut dengan itu gitu. Jadi ketika kerugian itu adalah ujian buat kita gitu kan, yang dimana sandarannya itu hanya Allah kan, ya kan Allah yang mengganti gitu kan ya. Kayak misalkan sekarang gitu banyak sekali closing yang tertunda kayak gitu kan ya, customer yang gagal bayar gitu kan ya. Memang harus kita nikmatin proses itu gitu. Ya mau gimana lagi, itu kan sebenarnya datangnya dari Allah gitu kan. Allah kalau mau ngambil gampang gitu kan ya. Makanya ya maksudnya ketika ada sesuatu yang dititipkan sama kita nggak bisa sombong sama sekali kan. Usaha ini besar, Mbak ini usahanya besar dan sebagainya. Kamu harus merasakan sehari saja jadi saya. Coba sehari saja lagu. Masya Allah. Jadi memang ini ya Mbak, ini juga Fatia juga dapat ini berarti kita harus senantiasa siap dengan ketetapan yang sudah Allah berikan kepada kita. Betul. Gitu ya. Tadi Mbak Nindi ya dari awalnya seorang muslimah yang bahkan menjahit kancing baju aja nggak bisa ya, tetapi Allah kehendaki ya untuk bisa
memiliki amanah ya, bisnis ya, yang di sana itu Masya Allah luar biasa sekali, sampai digemarin ya muslimah. Siapa sih muslimah yang nggak tahu tentang Masya pelangi Allah. hijab gitu ya? Siapa sih muslimah yang nggak Benar. tahu Nah, tentang terkait pelangi ini Mbak, hijab? mungkin penasaran juga nih Mbak sebenarnya Ulfa. Kan wajar ya Mbak, karena pengen banget bisnis, jadi Iya, pengen iya, kumpul iya. di sini Wah, tanya-tanya aja. Terkait strategi sebenarnya Mbak. Kan setiap pebisnis itu punya strateginya masing-masing dalam marketing. Betul. Contohnya aja kemarin Ulfa lihat itu Steve Jobs dalam marketing terkait Apple. Jadi dia memakai konsep anchor effect atau konsep jangkar effect. Jadi di mana dia di awal-awal itu memberikan harga yang tinggi. Harga yang tinggi seolah-olah itu harga aslinya segitu. Tapi ternyata nggak segitu. Dan pada suatu momen dia turunkan seakan-akan itu adalah diskon gede-gedean, padahal itu adalah harga aslinya. Iya. Nah, itu adalah strategi dari Steve Jobs. Nah, kalau Mbak Nidi sendiri deh. Strateginya apa ya? Iya. Sebenarnya kalau untuk strategi khusus sih nggak ada gitu kan ya, karena tujuannya itu bukan pada keuntungan. Gitu. Kapital ya Mbak kalau keuntungan. Iya, betul. Nah, tujuannya itu bukan pada keuntungan, tapi tujuan utamanya adalah syiar gitu. Allahu Ini Akbar. udah azam pertama kami, pondasi pertama saya mendirikan Pelangi Hijab itu adalah syiar gitu kan. Jadi pengen banget dulu kan tahun 2014 2015 belum se-booming ini gamis ya. Iya, masih belum tren, masih biasa. Nggak ada lah kerudung syar'i, Nah, susah banget. Ada yang ini gitu. Kalau sekarang kan kayak kacang goreng kan, ini merupakan syiar yang sukses sebenarnya gitu. Nah kan dari syiar itu all tip kan rezeki, nah dari situ aja sih ngalirnya gitu. Jadi memang berkaitan dengan keuntungan gitu kan ya. Orang usaha nggak menafikan harus punya keuntungan, benar nggak Betul. gitu kan ya. Tapi seberapanya dan bagaimana cara dia meraih keuntungan itu gitu kan ya. Nah itu bisa dibalik lagi ke kita gitu. Tujuannya awalnya itu apa? Nah, ini yang jarang banget orang-orang tanamin dalam diri Mbak. Pengennya tuh bisnis adalah untuk mencari Untung, untung. Tapi belum sampai dasarnya itu ya karena untuk syiar, untuk dakwah itu yang Iya. masih jarang untuk ditanamkan di orang-orang gitu. itu. Ya, jadi Pelangi Hijab itu ya intinya Pelangi Hijab berdiri. Nah ada beberapa label yang akan kita keluarkan juga ya kayak tanpa label gitu. Jadi ini membantu banget orang-orang yang pengen usaha tapi dari modal minim, sama seperti saya dulu. Tanpa label yang tadi. Tanpa label. Tanpa label. Iya, Berarti jadi misalkan- mereka terserah ya mau ngasih label Iya, apa. betul gitu. sekali. Jadi saya menjahitkan baju yang tanpa label, silahkan mau dijahitkan di label kita juga gratis. Gitu. Luar biasa. Itu jadi pengen jadi pengen. Jadi tujuannya apa sih? Tujuannya adalah saya flashback lagi ke belakang gitu kan ya. Saya dulu itu belum punya brand sendiri, belum punya rumah jahit sendiri. Saya masih maklon ke orang lain gitu kan ya. Itu betapa susahnya gitu kan. Dan saya pengen yang mau usaha anak-anak muda, ibu-ibu rumah tangga itu dipermudah dengan adanya tanpa label ini. Gitu. Jadi terserah mau dikasih label Fatia, Iya. mau dikasih label Ulfa gitu ya. Karena kadang saya mikir gimana ya saya beli baju, maksudnya beli gamis yang dia tuh tanpa label. Kadang tuh saya masih nyari-nyari untuk modal awal untuk memulai merintis biasanya. betul. Nah itu luar biasa. Ya, jadi pengen mempermudah supaya yang dibelinya juga syar'i gitu kan ya. Nah kemarin-kemarin itu kan banyak banget yang nanya, Mbak Nindi kenapa nggak bikin baju dari bahan viskos dan lain sebagainya. Nah sebelum saya bikin baju, saya pasti testing dulu ke badan saya. Sesuai dengan syariat kan, nyeplak nggak? Ternyata bahan-bahan yang tipis, gitu kan, yang harusnya jadi daster, dibikin gamis, dibuat duduk atau dipakai jalan itu pasti kelihatan bentuk tubuhnya. Ada ngetat gitu ya Mbak ya. Nempel. Jadi kayak kelihatan, waduh, kok pinggangnya jadi kelihatan ya? Padahal enggak. gitu. Kalau Saya enggak, tapi bikin- nempel dia. Karena nempel kan. Kalau dipakai daster ya enak aja gitu kan ya. Terus kayak bahan jersey gitu kan ya, bahan-bahan dimana yang sebenarnya itu tuh aduh kayaknya nggak cocok nih buat baju gitu kan ya. Kita harus melihat kesyariahannya juga karena kan itu tadi apa sih tujuan utamanya adalah syiar baju syar'i, baju syar'i yang sesuai dengan apa tuntutan Al-Quran gitu kan ya. Di Quran surat Al-Ahzab sudah jelas ya kan, Sudah jelas. ayat 59, terus An-Nur ayat 31 juga sudah jelas. Masya Allah. Jadi kalau kita itu mau berusaha itu ya jangan hanya mikirkan tentang untung rugi, Keuntungan tetapi saja. tentang surga neraka, betul nggak Mbak? Nanti kalau misalnya kita mau mengambil bahan itu, kemudian ya kita perjualkan, akhirnya kayak gimana itu juga menjadi sebuah tanggung jawab sendiri ya Mbak ya bagi Betul kita. banget. Ya kayak misalkan ada orang misalkan nih project-project dari luar gitu kan ya. Itu
bisa juga di kita gitu kan. Kayak misalkan Mbak Nindi, saya mau ada pesanan nih ke kayak kemarin tuh ke Mesir kemana itu bisa di kita gitu. Dijahitkan di Mbak Nindi. Dijahitkan di kita gitu. Mbak Nindi, tapi tadi masih berkaitan tentang tanpa label itu tadi. Berarti Makanya penasaran banget. iya, penasaran. Di calling Mbak Nindi. Bukan, maksudnya begini Mbak Nindi. Mbak Nindi nggak takut nih, misalnya tadi kan tanpa label. Jadi saingan. Jadi saingan kayak gitu. Akhirnya jadi saingan. Padahal itu kan produknya Mbak Nindi gitu loh, kayak gitu. Tetapi kenapa seorang Mbak Nindi itu mau gitu untuk tidak memberikan label? Padahal itu ya diprosesnya dari pelangi hijab. Betul. Kan bahkan biasanya kan ini ya harus sesuai dengan ini pelangi hijab kayak gitu. Tapi Mbak Nindi ini malah justru berbeda gitu. Ya jadi kalau saya punya prinsip itu adalah pokoknya percaya banget dengan prinsip ini. Jadi bisnis itu bisa kita fotokopi, bisa kita copy paste. Yang nggak bisa di copy paste apa? Rezeki. Sampai situ aja. Mau ikutin marketing gayanya pelangi hijab silahkan mau ikutin gaya bajunya pelangi hijab silahkan gitu kan ya. Kecuali ya foto yang memang kalau saya menyarankan orang-orang yang tanpa label ini dia foto sendiri supaya dia punya karakteristik sendiri gitu kan. Nah kalau misalkan pakai foto yang ada di pelangi hijab ya saya sarankan jangan. Kenapa? Orang tuh bakal tahu di pelangi hijab segini kamu jual segini, ya kan gitu. Nah jadi untuk tersaingi itu insya Allah nggak ada gitu. Karena saya pengen sama-sama pasar dunia kaum muslimin itu dikuasai oleh kaum muslimin sendiri. Allahu Akbar. Itu mulainya dari siapa? Pasti insya Allah dari kita. Mbak, luar biasa, visinya benar-benar besar sekali Mbak. Iya, pengennya seperti itu, mudah-mudahan Allah mengizinkan. Amin, pasti insya Ya Allah. kayak kemarin itu kan banyak banget yang mohon maaf ya, ini jadi sebut ya gitu kan ya. Jadi produk-produk di Cina misalkan, itu kan membombardir pasar Indonesia. Abang, gitu kan ya gitu. Kenapa sebenarnya harusnya kaum muslimin itu bisa kayak gitu kan ya? Kenapa? Karena kaum muslimin kita ini gitu kan ya, memang mungkin bahan bakunya terlalu mahal gitu, nggak bisa jual murah dan terlalu fokus terhadap omset keuntungan. Betul, tidak kepada siar itu tadi. Gitu. Maksudnya ya kalau keuntungan nggak bisa kita nafikan gitu. Kita juga harus punya keuntungan. Kita juga harus butuh. Kita kan juga manusia juga butuh untuk makan. Jalan-jalan, butuh makan. Ya, pengen beli tas harus ada, kayak gitu juga sih. Ya intinya Tapi visi yang lebih besar itu harus harus ada. Jadi kenapa kaum muslimin itu sendiri tidak bisa menguasai pasar gitu kan ya? Karena pola pikirnya masih kepada keuntungan atau kalau jual ini keuntungannya sedikit gitu kan ya. Kalau dari Cina kan dari sana gamis Mbak itu satu gamis ini itu bisa 25.000, bisa 40.000, bayangkan. Ya kan? Murah banget kan gitu. Nah akhirnya mereka membombardir pasar kaum muslimin. Yang kaum muslimin itu mau nggak mau mereka kecantol itu. Kenapa? Karena keuntungan itu kan luar besar biasa banget di sana gitu. Mbak Nindi, ini berarti dakwah lewat berdagang. dakwah trainer. Jadi ini Mbak, jadi amal jadi tentunya pasti Mbak, pasti itu jadi amal jadi yang luar biasa sekali karena visinya itu nggak hanya sekedar untung, lebih kepada untung, tapi kepada visi besar bagaimana kaum muslim ini juga nanti bisa menguasai pasar ini. Dan tentunya ya kita juga miris banget ya Mbak dengan pasar sekarang itu. Mau cari baju syar'i itu juga masih agak sulit kayak gitu. Nggak, sebenarnya belum menjadi hal yang biasa gitu loh di tengah-tengah umum tuh cari baju yang gamis atau apa kayak gitu. Standar syariat ya. Masih banyak yang inilah ya belum sesuai dengan syariat kayak gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah ini juga ya challenge buat kita gitu. Maksudnya pengingat buat kita. Jadi jangan takut untuk berbisnis. Jangan takut untuk berbisnis ya. Apalagi dengan bisnis ya, kalau kita sudah mendapatkan ilmu dari Mbak Nindi, tujuannya itu bukan hanya sekedar keuntungan, tapi lebih kepada siar dakwah. Siar dakwah. Iya, pengennya sih mempermudah yang lain juga untuk jadi kalau sekarang kan banyak sekali wanita-wanita yang bekerja sebenarnya gitu. Nah kalau kamu punya tim sendiri, kamu bisa kelola tim kamu sesuai dengan apa? Sesuai dengan kebutuhan timnya. Gitu ya, kayak misalkan
timnya nih ada ibu-ibu, ya udah postingnya ibu-ibu gimana ngantri anaknya sekolah, silahkan antarkan anaknya sekolah baru bekerja lagi. Bu, anak saya nggak bisa ditinggal, silahkan dibawa bekerja gitu kan ya. Kalau kau bisa mengkondisikan silahkan gitu. Itu ada beberapa karyawan saya seperti itu. Jadi dia tidak melupakan kodratnya sebagai ibu, Kewajibannya Masya sebagai Allah. ibu. Beneran ini Bener. gemes ya Iya, dengar luar biasa. cerita dari Mbak Nindi. Kalau seandainya ya kita mengandai-andai nih gitu kan ya, 20% entrepreneur atau pemilik usaha yang punya konsep ibu rumah tangga gitu kan ya, itu akan lebih memudahkan kaum muslimah untuk menjadi ibu seutuhnya juga. Gitu, walaupun memang nggak utuh banget loh, saya pribadi gitu kan ya, banyak nggak meninggalkan anak, itu pasti banyak gitu, tapi terbantu dengan apa, misalkan dibantu dengan kakaknya, dibantu dengan tantenya gitu kan ya, terus kita bisa fleksibel nih, anak saya lagi membutuhkan saya gitu kan ya, yaudah saya hari ini harus ada bersama anak saya gitu. Ya benar, karena kalau kita entrepreneur tuh lebih karena waktunya waktu kita sendiri. Kalau beda kalau kita karyawan ya bisa. Kita bos di tempat kita sendiri kan kalau entrepreneur gitu. Mbak Nindi, tapi timnya sendiri berarti ada ya dari ibu-ibu kayak gitu? Oh, banyak dari ibu-ibu. Oh, banyak dari ibu-ibu. Yang jomblo ada berapa? Jumlah ada berapa? Jomblo kemarin lepas 1 ya, jadi tinggal 4. Tapi banyak kan yang jomblo atau yang ibu-ibu? Alhamdulillah banyak yang ibu-ibu. Oh, Karena banyakan yang ibu-ibu. menanggung beban jomblo itu Kita kayak tersinggung kan itu. Mbak, biasanya ya soal di perusahaan itu mereka itu justru cari yang jomblo. Bener, Karena cari apa? yang single. Single kok jadinya pembahasannya kok jadi ke jomblo ya? Enggak, ini memang pembahasannya masih tetap bisnis ya. Karena memang kan dia itu masih muda, masih bisa diperdaya. Waktunya masih banyak. Kayak gitu. Tapi kenapa Mbak Nindi ini memilih ibu-ibu juga? Ibu-ibu Oke, juga lebih gitu ya? banyak, Masya Allah, lebih lebih banyak. banyak juga. Jadi kalau misalkan sekarang kalau yang muda-muda itu kan gampang cari kerja gitu kan ya. Nah, ibu-ibu yang sudah bersuami biasanya suami sulit mencari kerja gitu. Kadang pun kalau mencari kerja susah gitu kan ya. Nah, yang harus dibiayai oleh mereka banyak kan, anak-anaknya dan lain sebagainya. Otomatis yang lebih membutuhkan siapa? Ibu-ibu. Ya, seperti itu. Jadi mereka bisa membantu juga suaminya gitu. Ya kayak misalkan contoh ya di konveksi itu ada beberapa janda gitu kan ya di tempat saya gitu. Ini makanya menjadi satu saya harus bekerja keras di masa pandemi ini. Jangan sampai dirumahkan, jangan sampai itu coba di kepala saya coba itu, jangan sampai mereka dirumahkan, jangan sampai. Sebenarnya capek nggak? Kalau dibilang capek pasti saya lelah banget gitu kan ya. Atau ada proyek orang lain gitu, misalkan maklun gitu, yang saya nggak seberapa gitu kan ya, buat saya tuh nggak seberapa gitu, tapi capeknya masya Allah banget gitu. Saya cuma terfokus pada ini nanti akan membantu mereka gitu kan ya untuk bisa tergaji di bulan ini gitu. Ya Allah. Pondasinya. Semoga akan ada Mbak Nindi. Amin. Kita Mbak, ayo Mbak. Ayo Jadi kita Mbak jadi Nindi. Mbak Nindi. Saya mau bisnis. Harus lebih dari saya. Amin, amin. Saya jadi semangat ya bisnis lagi. Ya, harus kayak gitu kan. Karena kenapa? Karena kalau bukan kita sebagai kaum muslimin yang memulai itu siapa? Siapa lagi? Dan kalau kita tuh juga mau ini ya Mbak, kaum muslimin itu Bunda Khadijah kan juga, beliau kan juga Entrepreneur. Makanya kenapa Entrepreneur. saya namanya Khadijah Entrepreneur Corporation. Role modelnya harus pakai Khadijah. tinggi-tingginya. Iya, role modelnya harus tinggi-tingginya, Mbak. Betul gitu kan. Siapa yang nggak kenal Bunda Khadijah kan? Betul. Bisnis sukses. Sebagai Masya Allah. seorang perempuan tapi pembisnis sukses. Betul ya kan? Gitu Mbak. Oh ya, Mbak, mungkin ini ada satu pertanyaan dulu Mbak ya, sebelum nanti kan sebentar lagi. Ngobrolnya memang terlalu asik ya. Asik ya, sampai lupa. Ini satu pertanyaan dulu dari kolom komentar di YouTube. Oke. Satu pertanyaan tadi mana ya? Ini terlalu banyak, lihat banyak banget. Banyak Fansnya Mbak Nindi semuanya hadir. Iya. Bentar tadi mana ya, Mbak? Ya hilang dia mah. Ini mungkin bagaimana cara memanage keuangan agar cukup untuk perputaran modal usaha. Oke. Nah ini mama kan suka gatel banget ya. Kalau untuk sedikit, pengen beli apa ya? Bukan mama aja, Pak. Kita juga. Iya, perempuan lah ya. Iya, perempuan. Nah, jadi kalau misalkan gimana sih caranya supaya bisa muter dan istiqomah gitu kan ya. Dia diazamkan ini harus jadi kayak ini nggak boleh dipakai. Itu harus istiqomah, ini nggak boleh dipakai harus diputer, nggak boleh dipakai harus diputer, nggak boleh dipakai tapi kan pengen beli itu kayaknya boleh deh dipakai 100.000 doang gitu, tapi jangan, harus ada alarmnya. Jadi kalau dompet bisa nggak beralarmnya atau ATM tidak bisa dikeluarkan kecuali gitu kan. Nah, gitu. Jadi memang harus ada azam dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita nggak bisa memanage itu akan hancur gitu. Nah tapi sekali lagi ya, berkembangnya usaha semakin besar gitu kan ya, itu tidak mungkin berdiri dengan sendirinya.
itu pasti kenapa dalam Islam itu ada kata bersyirkah. Iya. Ya kan? Ada yang punya kemampuan materi, ada yang punya kemampuan pengelola. Gitu kan ya. Nah, itu pasti ketika semakin besar itu pasti akan dibutuhkan. Betul. Ya kan, makanya kenapa peraturan Islam itu turun secara sempurna gitu, karena kita tuh saling membutuhkan. Gitu kan, itu ada aturannya tuh dalam Islam gitu kan ya, bagaimana caranya bersyirkah, ada akad mudharabah, ada akad mubahah dan lain sebagainya gitu. Nanti kalau kita bahas sampai 5 jam lebih ini, Mbak. Kayaknya harus ada sesi 2. Sesi 2. Masya Allah. Harus ada. Mungkin gini aja, mungkin dari sahabat soleh yang pengen lagi ngundang beliau, bilang langsung aja tulis di kolom komentar, Mbak mau lagi dong, karena Dengan belum tema selesai. apa ya? Dengan tema apa belum selesai nih Mbak, belum puas. Langsung aja ya gitu. Iya gitu. Jadi memang kalau untuk memanage keuangan itu ya kecil-kecil itu gampang, kecil-kecil itu gampang. Tapi setelah omsetnya belasan, puluhan, ratusan sampai miliaran gitu kan ya. Nah, itu perlu konsep yang benar-benar ada yang mengerem kita gitu. Kalau Mbak Nidi sendiri, ini ada tanya tadi Mbak, apakah Ibu membuat planning serius per bulan, per tahun dalam bisnis itu? Oh pasti. Kalau planning Pasti harus. saya bilang sama tim gitu, pokoknya target kita insya Allah, semoga Allah izinkan PO ini tembus 10.000 sampai 15.000 pieces. Misal mau cuma 4.000, alhamdulillah. Misalkan itu kenapa, itu rezeki kita gitu kan ya. Mbak Nidi itu ada pahe dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah itu juga untuk kayak segi gaya marketingnya Pelangi Hijab. Nah ya, jadi saya mau cerita nih berkaitan dengan pahe ini gitu kan. Sebenarnya ini adalah pahe, itu adalah produk yang lama nggak laku kita pahein, tapi sekarang jadi trendingnya Pelangi Hijab gitu loh. Jadi wah, ini gamis ini sama kerudung ini cocokin, dijual harusnya dari harga 200 jadi 175. Itu yang ngantri, yang beli itu kayak, dan itu di luar ekspektasi kita gitu. Maksudnya ya ampun, ini Yang awalnya ingin menjual produk yang belum lagi yang belum itu kan ide-ide itu muncul kan dari maksudnya yang sekarang itu dijadikan primadona itu adalah sesuatu yang nggak laku awalnya. Betul loh Mbak, Fatih juga nunggu momen itu. karena lebih murah. Nah, ya kan? Ya akhirnya jadi ketahuan ya. Gitu ya. Iya, memang Fatih lagi nunggu momen yang kayak gitu. Semua orang ya Mbak. Iya gitu loh. Ternyata pas dibikin PO itu membeludak gitu kan ya, sampai PO sel 100.000 juga kayak gitu. Ini nih gitu kan ya. Apa sih namanya? Produknya gagal nih, maksudnya produknya nggak laku gitu, kita jualin 100.000 dan itu yang nanti sampai kita dimarah-marahin customer. Dia sampai bilang, Anda ini zolim ya gitu kan ya, ngiming-ngimingin doang gitu kan ya, terus barang mah nggak ada, bisa tuh mau gimana? Kita mau digantung juga habis. 3 orang yang bertanya, yang dipilih hari ini akan mendapatkan apa Pak? Akan mendapatkan 1 gamis terbaru, yaitu gamis Raya dari Pelangi Hijab. Nah itu yang tanya di Instagram dapat, kita ada yang dari tadi. Gak Mbak, ini dapat jodoh ya. Amin. Lebih dari gamis ya. Bukankah itu yang kamu tunggu-tunggu ya? Kayaknya Mbak Fatia juga deh, kenapa? Oke, kita bacakan ya Mbak. Mungkin Mbak Nidi juga membacakan. Kita bacakan dulu nih. Dari kita aja. Kita aja ya. Oke, tadi mana ya? Oh ini, siapa yang pertama ya Mbak? Ini ada 3 nih. Yang pertama berhasil. Jeng jeng jeng, ada backsoundnya nih Mbak. Jeng 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 jeng. Pertanyaannya dari siap-siap ya. Dari Romyati_Atanawulah. Romyati_Atanawulah nih. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Bun. Aku mau nanya dong, pernah nggak di perjalanan usahanya mengalami kerugian? Jika pernah, bagaimana pada saat itu menghadapi tantangannya? Semoga bisa terjawab agar baru mulai berintis tidak takut menghadapi tantangan ini. Tadi sudah dijawab ya sebenarnya. Iya, sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Iya, jadi itu tadi yang sedikit kita bahas, gimana pernah nggak dalam kondisi itu pernah ngedown banget nggak? Iya, gitu kan ya, ngedown banget gitu kan ya. Gimana cara bisa membuat ini normal kembali gitu kan ya. Apalagi kalau kita lagi bersyirkah nih, gimana cara memulangkan syirkahnya, gimana cara ngomong orang dengan yang kita syirkahkan dan lain sebagainya gitu kan ya. Nah tapi konsepnya adalah satu sebenarnya kuncinya, yaitu Allah tidak akan membebani kaumnya kalau kita nggak mampu. Ketika ujian itu datang gitu kan ya, mengalami kerugian yang sangat banyak itu datang, pasti Allah
pasti Allah udah mengukur saya mampu menjalani. Nah, Itu udah jadi santai aja gitu. Jadi yaudahlah, ada masalah gitu, kembalikan lagi ke yang ngasih masalah kita gitu, yaitu Allah gitu. Dengan cara Allah sendiri, Allah pasti akan menolong kita dengan sesuatu yang nggak diduga-duga. Nah itu, Gitu. jangan takut rugi. Betul. Jadi selamat ya untuk Mbak Romiati _Atanawula ya. Itu yang pertama ini yang mendapatkan gamis terbaru dari Pelangi Hijab. Yang kedua, Bacakan dari Mbak Alina Naifa. Alina.Naifa. Selamat Alina.Naifa. Assalamualaikum kakak. Kak, kasih aku alasan dong kenapa setiap foto di Pelangi Hijab nggak pernah nampakkan wajah sang model. Nggak kayak brand lain yang biasanya mampangin foto model cantik-cantik. Mumpung ada kesempatan nanya, aku tanyain daripada menerka jawaban yang Nggak boleh pasti. Bener-bener kayak perasaan dia suka nggak ya? Ya. Gitu ya. Itu lagi. Oke, jadi kenapa nggak nampak? Kadang kita juga pakai gantungan doang gitu kan ya. Jadi sebenarnya ini salah satu kita tetap menjaga izahnya seorang muslimah gitu, kehormatan seorang muslimah gitu kan ya. Ya mungkin niat kita itu menjualkan baju. Kalau saya ya, ini kalau saya loh. Gitu kan ya. Jadi jangan salah ya teman-teman. Ini kalau saya pribadi gitu kan ya. Cara saya menjaga izahnya seorang muslimah itu kayak gitu kan ya. Dengan cara maksudnya kalau model itu identik dengan apa? Cantik gitu kan ya. Itu pasti gitu kan ya. Model ada nggak yang buluk? Ya kan, cuma saya doang kali ya. Enggak lah, buluk gitu. Ya intinya model, maksudnya model itu ada nggak sih yang walaupun dia biasa aja pasti dia terlihat mempesona gitu kan ya. Yang mau kita jual itu bukan sesuatu ya pasti identik dengan perempuan gitu. Tapi yang saya jual itu baju, bukan orangnya. Ya kalau misalkan model dipakai baju sejelek apapun, dipakai oleh model secantik apapun, itu pasti akan jadi betul sekali gitu kan ya. Jadi saya menghindari hal itu gitu kan ya. Jadi kalau nggak nampak ya itu, misalkan ada nih orang, Kak itu kalau dipakai gimana sih bajunya modelnya gitu kan ya. Udah dipakai, tapi kan yang penting kelihatan bajunya gitu ya kan. Atau ini yang paling tersulit adalah, Kak kalau bergonya dipakai di muka itu gimana? Itu yang bikin, aduh gimana ya caranya ya gitu ya, masih diblurin lah mukanya sedikit dan lain sebagainya gitu kan ya. Awalnya banget nih kita nggak mau sama sekali pakai orang. Gitu kan, kita pakai gantungan gitu kan ya, atau pakai manekin gitu kan ya. Tapi banyak banget yang request kalau dipakai di baju itu segimana sih model jatuhnya tuh kayak gimana gitu kan ya. Akhirnya kita siasati dengan model tanpa muka tadi. Gitu kan. Ya karena kan perempuan itu boleh bekerja gitu kan ya hanya dengan apa? Dengan tangannya. Ya kan, dengan ide-idenya, dengan tangannya dan lain sebagainya. Itu ada hadis kayak gitu. Tuh ya, jadi itu yang kedua tadi ya. Selamat untuk Mbak Alina.Naifa mendapatkan satu gamis terbaru dari Pelangi Hijab. Dan ada lagi? Ini yang terakhir terakhir. Selamat kepada Mbak Anissa Aisyah, Ani SAAISIAH, gimana? Anissa Aisyah, selamat. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum, maaf Kak, saya ingin bertanya, bagaimana cara agar kita tidak cepat putus asa dan bosan atau optimis kalau kita bisa? Apa motivasi Kakak dalam berbisnis dan bagaimana awal berbisnis hingga berkembang ya seperti saat ini? Sudah dijawab tadi. Ya, jadi intinya motivasinya itu adalah, yaitu dia. Jadi terfokuskan ke sini. Kalau kita bisa, contoh ya, kalau kita punya keuntungan di bisnis ini, bisa sedekah lebih banyak gitu kan ya, itu menjadi fokus utama kita. Kenapa? Karena yang disebut rezeki itu adalah yang kita pakai, yang kita makan, yang kita sedekahkan. Itu rezeki kita gitu kan ya. Jadi kalau kita punya uang, itu juga belum tentu rezeki kita, kan bisa hilang juga gitu kan ya. Bisa hilang, bisa kebakaran, bisa kecopetan dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika kita belikan pakaian, itu sudah terbentuk pakaian, itu bagian dari rezeki kita. Kita beliin makan, itu bagian dari yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu rezeki. Kita sedekahkan gitu. Jadi semakin banyak omset yang kita punya, semakin banyak juga yang bisa kita sedekahkan, dan itu adalah harta asli kita. Nah, Insya Allah itu ya. Jadi selamat kepada 3 orang tadi ya, Mbak Romiati Atanawula, Mbak Alina.Naifa, dan juga Mbak Anissa Asia. Selamat. Barakallah. Barakallah, nanti akan dihubungi oleh tim Pelangi Hijab. Oh enggak, ya? mereka yang harus menghubungi. Oh iya, benar-benar. Harus DM dulu ya, harus DM dulu. Jangan lupa DM. Dan jangan lupa untuk subscribe
subscribe ya, wajib, karena itu syaratnya harus subscribe dulu, betul, harus subscribe dulu. podcast Amazing Muslimat. Masya Allah, Mbak Nindi, jazakillah khairan kasir atas semua ilmu yang ada ya di Allah. sini, Mbak. Benar-benar kita semakin betul apa banget. ya, bersemangat kayak gitu ya untuk itu tadi menjadi seorang bisnis. Bisnis tapi dengan tetap ya kita tujuannya tuh dakwah tujuannya juga. betul sekali. Nah mungkin nanti kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Mbak Nindi Insya Allah. lebih lama Betul. lagi. Jadi komen aja, mau dong diundang lagi, boleh, mau dong diundang lagi sama ini, mau dong nanti pembahasannya apa juga, silakan ditulis di kolom komentar ya, nanti insya Allah akan kita baca. Karena nggak cukup ya salah Nggak satu cukup. jam aja mau ngoreng-ngoreng Mbak Nindi Nggak cukup. dengan kisah-kisah inspirasi Luar biasa banget. Sama-sama masih belajar juga. Masya Allah. Nah, Fatia juga mau mengingatkan lagi sahabat solihah, jangan lupa ya untuk menonton ya acara Amazing Muharram yang ke-9 karena masih ada 6 lagi. 6 hari lagi 6 ya. hari di lagi. setiap Sabtu dan juga hari Ahad. Ya dari jam 12 sampai jam 9 malam. Nah, untuk dapatkan informasinya langsung saja s.id ya /amu9 atau teman-teman juga bisa lihat informasinya Di bawah sini nih. Bawah ini. Kanan Iya. ya, di kanan. Kanan atau di kanan nih? Iya, karena nanti kan masih ada narasumber-narasumber yang kita Betul. simpan ya. Kan Narasumber-narasumber jumlahnya kan inspiratif. 99 narasumber inspiratif. Dan tidak sekedar dari Indonesia. Indonesia dan nasional saja, tapi dari internasional. Jadi jangan sampai kelewatan. Kalau misalkan kemarin sudah ketinggalan nih 3 hari, dan nanti untuk 6 hari ke depan wajib ikut. Tuh ya, jangan lupa di s.id /amu9. Nah, untuk sahabat solihah yang pengen banget berangkat umroh, juga caranya gampang banget. Itu tulis ya, karena tadi webnya banyak ya. s.id /cqumrah umrah. s.id/cqumrah. Dan itu gampang banget, tinggal tulis di kolom-kolom yang tersedia. Dan insya Allah nanti yang beruntung akan berangkat di tahun 2021 untuk 12 orang yang beruntung. Nah tuh di Amazing Muharram nanti Banyak sekali giveaway-nya juga banyak. Ada emas, ada Quran juga kemarin ya, Mbak. Terus ada umroh, gamis, ada umroh juga. semuanya ada. Jadi jangan sampai ketinggalan di acara Amazing Muharram yang ke-9. ke-9 wajib ikut ya. Masya Allah, Mbak Nindi, terima kasih ya Mbak atas Sama-sama. waktunya hari Maaf kalau ada ini. kurang-kurangnya. Nanti kita berguru lagi, Mbak. Betul, nanti kita butuh berguru lagi dari sosok Mbak Nindi ini. Dari seorang yang tidak bisa jahit kancing baju Ternyata sampai menjadi seorang seseorang yang miliarder. Amin. Amin, amin, amin. Alamin. Nah, mungkin ini mengingatkan juga nanti malam tetap ada podcast Amazing People bareng dengan Om Jof, dan besok kita jumpa lagi di waktu dan jam yang sama di podcast Amazing Muslimah. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya ya. Saya Fatia. Saya Ufa. Saya Indi. Oh enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Keinginan saya rindu saya sama Rasulullah SAW, pengen sekali ketemu. Siapapun Anda cepat atau lambat akan terkena proses hijrah, sadar tidak sadar. Teman-teman tapi harus berjuang untuk memajukan peradaban Islam. Ada tabiin pulangnya 30 tahun sekali, tapi anaknya itu jadi ulama, namanya Robi'ah Ar-Ra'i. Itu adalah salah satu guru dari Imam Malik. Kalau tidak hari ini kita bergerak, maka akan lebih parah di kemudian hari.